Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala jami' ikhwanihi minal anbiya wal muslimin syuhada wal awliya was salihin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa sallallahu man alamna wa jazana wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikud dayyan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal insan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, yang tidak pernah berhenti sedetik pun nikmat itu mengalir kepada kita. Maka seharusnya juga kita jangan pernah berhenti sedetik pun untuk mensyukuri nikmat yang telah kita terima. Kalau nikmat Allah itu kita syukuri, maka niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Semua manusia itu diciptakan oleh Allah untuk memiliki kemampuan yang berbeda-beda, makomnya juga berbeda-beda, takarannya berbeda-beda, rizkinya juga begitu. Semua memiliki perbedaan. Tapi dari perbedaan itu akan melahirkan sebuah dinamika. Bukan berarti Allah tidak bisa menciptakan semua manusia ini sama, bisa. Allah itu bisa menciptakan semuanya. Cuman kalau Allah sudah menciptakan semuanya ini seragam, maka niscaya dinamika itu tidak akan terjadi. Kalau semua orang itu diciptakan oleh Allah kaya, maka tidak ada yang bisa jadi anak buah karena semuanya kaya. Kalau Allah menciptakan semua manusia itu wajahnya tampan, maka tidak ada yang bisa dibandingkan antara ketampanan yang satu dengan yang lain. Jadi dinamika itu muncul karena Allah menciptakan perbedaan antara kita. Terus menyikapi perbedaan yang ada itu bagaimana? Seseorang itu harus bijaksana dalam menyikapi perbedaan. Kalau kita diciptakan berbeda dengan orang lain, mari kita syukuri perbedaan itu sebagai sebuah kelebihan yang kita miliki. Walaupun kadang-kadang memang apa yang diciptakan oleh Allah itu tidak sesuai dengan hati nurani kita. Harapan kita itu tidak seperti ini, tapi Allah menciptakan begini. Allah itu maha membuat skenario, maka kita sebagai manusia itu harus yakin bahwa apa yang diciptakan oleh Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Ya. Kalau kita sudah berprasangka baik terhadap Allah, maka Allah juga akan memberikan kebaikan-kebaikan itu kepada kita. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah akan memberikan keburukan itu untuk kita. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah berfirman, hadis qudsi itu artinya hadis yang berasal dari Allah, tapi naskahnya dari Rasulullah. Jadi hadis qudsi, quds itu artinya suci. Hadis qudsi itu hadis yang suci yang berasal dari Allah, tapi naskahnya dari Rasulullah, sehingga tidak masuk dalam kategori Al-Quran. Al-Quran itu naskahnya dan isinya itu berasal dari Allah semua. Tapi kalau hadis qudsi ini adalah hadis yang berasal dari Allah tapi naskahnya dari Rasulullah, sehingga tergolong hadis. Cuman tingkat kesahihannya sangat tinggi. Allah berfirman, ana inda dzanni abdi bi. Saya ini tergantung prasangka hambaku padaku.
Kalau kita berprasangka buruk terhadap Allah, maka Allah akan memberikan keburukan itu. Sebagaimana yang kita alami beberapa waktu yang lalu, kita sudah dilanda sebuah penyakit, sebuah wabah. Kalau kita berprasangka bahwa kita akan segera selesai dari wabah ini, maka Allah akan memberikan kemudahan itu untuk segera selesai. Tapi kalau kita sudah berprasangka buruk kepada Allah, ya Allah kayaknya saya nggak sanggup menerima, maka Allah akan memberikan ketidaksanggupannya itu kepada kita. Ya, banyak korban yang meninggal dunia pada saat kemarin itu karena mereka punya prasangka yang buruk. Karena melihat di kanan kirinya ada yang sakit kemudian meninggal dunia, maka dalam hatinya akan turun imunitasnya sehingga dia pun akan jatuh sakit dan mengalami hal yang sama. Kebanyakan kejadian seperti itu karena kita tidak berprasangka baik. Berprasangka baik itu ada berprasangka baik kepada Allah, ada berprasangka baik kepada orang lain, dan yang paling banyak menentukan itu berprasangka baik kepada diri kita sendiri. Kalau kita berprasangka baik kepada diri kita sendiri, itu akan melahirkan rasa percaya diri. Kalau kita yakin bahwa kita bisa sembuh, maka imunitas kita akan muncul dan alhamdulillah nanti akan disembuhkan oleh Allah karena kita sudah berprasangka baik. Tapi kalau kita sudah berprasangka buruk, kayaknya saya nggak sanggup. Kalau sudah seperti itu, maka Allah akan memberikan ketidaksanggupannya menghadapi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semua manusia ini sudah direncanakan oleh Allah. Jadi sebelum kita lahir, di Lauhul Mahfud itu sudah digambarkan bagaimana seseorang ini akan lahir. Lahir dari bapaknya namanya siapa, ibunya siapa, tempatnya di mana, jamnya, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Jauh-jauh sebelum kita dilahirkan ke bumi, Allah itu sudah punya. Di Lauhul Mahfud itu berisi semua rencana Allah terhadap dunia ini. Ya, Allah membuat rencana terhadap seisi dunia ini setelah Allah menciptakan Rasulullah. Jadi luar biasa, Rasulullah itu manusia yang paling sempurna. Tapi bagaimanapun kesempurnaan seorang manusia tidak akan pernah melebihi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sesempurnanya Rasulullah tidak bisa melebihi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah meskipun dikatakan manusia yang sempurna, manusia yang paling sempurna, yang maha paripurna, tapi juga Allah memberikan kelemahan kepada Rasulullah karena Rasulullah juga manusia. Ya, cuman bedanya kalau Rasulullah itu melakukan sebuah kesalahan sedikit saja, Allah itu sudah mengingatkan. Semua para rasul itu punya sifat yang maksum. Maksum itu artinya setiap mereka mau melakukan kesalahan sudah diingatkan oleh Allah. Kemaksuman Rasulullah, keterjagaan Rasulullah dari berbuat dosa yang kecil apalagi yang besar, itu ini berbeda pendapat kadang-kadang. Ada ulama yang begitu menjunjung tinggi kemaksuman Rasulullah sehingga nggak rela Rasulullah melakukan sebuah kesalahan sedikit pun. Termasuk yang pernah saya sampaikan, saya pernah menulis skripsi saya tentang surat Abasa wa Tawalla. Saat itu ada seorang buta yang datang kepada Rasulullah. Orang buta ini tujuannya ingin membersihkan dirinya. Wa mayudrika la'allahu yazakka. Bisa jadi orang yang datang ini, tidak tahukah kamu bahwa orang yang datang ini bisa jadi mau membersihkan dirinya. Karena saat itu Rasulullah sedang menghadapi 3 orang pembesar Quraisy, pembesar kafir. Rasulullah berharap banyak para pembesar ini masuk Islam, mengikuti ajaran Rasulullah. Rasulullah itu orang yang terkenal jujur. Rasulullah itu tidak pernah berbohong. Tapi begitu Rasulullah berhadapan dengan para pembesar Quraisy, Rasulullah berkata, kalau seandainya saya mengatakan
ada sesuatu yang akan terjadi, apakah semua percaya? Semua mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak pernah berbohong, maka wajib untuk percaya. Tapi begitu Rasulullah menyampaikan, aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya, di situ mulai kelihatan ada yang percaya dan ada yang tidak. Dari pembesar Quraisy ini 3 orang yang dihadapi oleh Rasulullah, Rasulullah berharap mereka semua akan percaya kepada Rasulullah. Kalau mereka sudah percaya kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah, maka dalam mengembangkan Islam Rasulullah itu akan lebih mudah. Nah, dalam kondisi seperti ini ada seorang buta datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu berpaling dan bermuka masam. Bahasa Jawanya itu merengut dan melengos, ya. Ada ulama yang tidak rela kalau Rasulullah melakukan hal seperti itu. Makanya dia membuat sebuah karya tulis, membuat tafsir surat Abasa, bahwa yang melengos itu bukan Rasulullah. Tapi jumhur ulama tafsir itu sudah sepakat bahwa Rasulullah melakukan ini. Untuk kita manusia biasa, melengos dan merengut itu sesuatu yang manusiawi. Semua orang boleh melakukan, bisa saja melakukan, dan untuk kita itu tidak berdosa, ya. Tapi untuk seorang sosok nabi, sosok rasul, itu tidak boleh terjadi. Makanya Allah melukiskan dalam surat Abasa bahwa itu tidak diperbolehkan, ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam mensikapi perbedaan pendapat, karena perbedaan itu sebuah anugerah yang besar, kita tidak boleh a priori terhadap pendapat orang lain. Ada orang yang menyikapi kebijakan yang dia buat, ya, menyikapi kebijakan yang buat, dia itu ingin mengajak orang untuk mengikuti apa yang sudah menjadi konsepnya. Tapi dalam memberikan ajakan ini tidak boleh memaksa, karena orang lain itu punya konsep. Konsep kebenaran yang dianut itu masing-masing orang berbeda karena sudut pandangnya berbeda. Kalau Rasulullah itu punya sudut pandang yang begitu luas, jadi Rasulullah itu sangat luas cara berpikirnya. Rasulullah dalam bersikap itu mesti akan berusaha memahami kondisi orang, sehingga Rasulullah dalam mengingatkan orang itu lebih mudah diterima. Jadi kalau ada orang melakukan satu hal, ya, karena sudah kebiasaan, maka untuk meninggalkan kebiasaan kan sulit. Ada orang yang tidak pernah sholat, kemudian dia mengaku kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya kepingin sholat. Rasulullah mengetahui kondisi seperti ini, Rasulullah berusaha untuk memahami kondisinya. Pesannya Rasulullah kepada orang ini, kalau memang kepingin sholat, silahkan Anda berkata jujur apa adanya. Apa sih sambungannya antara sholat dengan jujur? Memang kita nggak tahu di situ ada sambungannya. Setiap kali Rasulullah bertemu orang ini, Rasulullah akan bertanya, apakah Anda sudah sholat? Awalnya orang ini akan berkata dengan jujur, saya belum sholat Rasulullah. Beberapa saat kemudian ketemu lagi dengan Rasulullah, Rasulullah tanya lagi, karena orang ini punya keinginan untuk melaksanakan sholat. Orang yang punya keinginan pasti di dalam hatinya itu ada kemauan melakukan itu. Sehingga Rasulullah memahami hal seperti itu. Terus pesannya cuma itu, jujur. Setiap kali bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah akan bertanya. Pertemuan itu terjadi berkali-kali. Pertemuan pertama memang tidak ada perubahan. Pada pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya, orang ini mulai mengalami perubahan. Sehingga setiap kali ditanya oleh Rasulullah, jawabannya akan berubah. Asalnya tidak pernah, jadi baru satu kali. Ketemu lagi, baru dua kali. Sudah sering, tapi masih ada yang saya tinggalkan. Sampai pada akhirnya, dengan prinsip jujur yang ditanamkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah ini memberikan pengawasan melekat.
Jadi setiap kali tanya terhadap orang ini, pasti yang ditanyakan itu adalah sholatnya, karena orang ini kepingin sholat. Ya, sehingga sampai suatu ketika orangnya ini sudah tidak pernah meninggalkan sholat lagi. Jadi Rasulullah itu memberikan sebuah anjuran sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan orang ini punya prasangka itu mestinya kalau dia memang yakin bahwa dia bisa melaksanakan sholat terus menerus, maka Allah akan memberikan jalan untuk itu. Tapi kalau kita sudah berprasangka bahwa kayaknya saya nggak bisa melakukan ini, maka Allah akan memberikan apa yang dia inginkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, setiap manusia itu punya ujian, ya. Setiap manusia itu punya ujian, dan ujiannya ini pasti akan disesuaikan dengan kemampuannya. Tidak ada orang yang diuji di luar kemampuannya. Cuman kadang-kadang orang itu ada yang tidak menyadari tentang kemampuannya. Terus kemudian ada orang yang begitu diuji kurang pasrahnya kepada Allah. Banyak sekali manusia ini yang diuji gagal. Ya, diuji gagal karena dia merasa tidak sanggup untuk menjalani ujian. Padahal semua manusia ini bisa menjalaninya. Ujian Allah itu ada ujian yang menyakitkan, menurut kita ini menyakitkan. Ya, banyak orang yang berhasil melewati ujian itu karena memang dia punya kesabaran. Tapi ada ujian-ujian yang berupa kenikmatan. Di sini banyak orang yang gagal. Banyak orang yang diberi anugerah oleh Allah, hartanya melimpah. Itu adalah ujian bagi kita, apakah kita mampu menyalurkan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Rasulullah itu sosok manusia yang kaya, tapi lulus dari ujian, artinya kekayaannya itu tidak pernah dimanfaatkan lebih dari yang dibutuhkan. Jadi begitu menerima sesuatu diinfakkan, begitu menerima sesuatu diinfakkan. Jadi infak Rasulullah itu lebih besar dari kekayaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Kita pernah mendengar sosok seorang wali. Wali ini kan pewaris para nabi. Di Pasuruan itu yang diperingati kholnya kemarin pada saat Maulid Nabi biasanya dibarengkan. Kiai Hamid itu punya kebiasaan, banyak orang yang suka menyalami beliau. Di jalan itu banyak orang yang salaman kepada beliau. Kiai Hamid tidak pernah menolak orang yang menyalami beliau, makanya Kiai Hamid itu tidak bisa menolak kalau ada orang yang salaman kepada beliau. Dan semuanya itu diterima. Yang luar biasa, setelah diterima oleh Kiai Hamid kemudian bertemu dengan orang lain, itu langsung diberikan. Jadi harta itu tidak pernah lama dipegang. Ya, makanya benar ada pepatah, taruhlah harta itu sebatas tangan kita, jangan sampai masuk ke hati kita. Ya, tapi taruhlah keimanan dan keislaman itu pada hati kita, jangan sebatas di tangan kita saja. Ya. Dua hal ini memang berbeda. Tapi dua hal ini kalau kita bisa menempatkan dengan baik, maka akan berjalan dengan baik. Harta itu perlu untuk kita miliki, sebab dengan harta itu kita bisa bersedekah. Allah menyuruh kita untuk kaya. Kalau Allah tidak menyuruh kita untuk kaya, mengapa Allah menyuruh kita melaksanakan ibadah haji yang membutuhkan biaya yang begitu besar? Karena biaya yang begitu besar itu, maka dengan kata lain kita diwajibkan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk melaksanakan itu. Allah menyuruh kita bersedekah. Bersedekah dengan harta. Setiap kali kita panen, ya, kita harus mengambil dari sebagian hasil panen itu untuk kita sedekahkan, kita zakatkan. Kalau kita tidak punya harta, tidak mungkin Allah memerintahkan seperti itu. Dengan kata lain, Allah itu menyuruh kita untuk kaya. Rasulullah itu juga kaya.
Tapi bagaimana mengelola kekayaan yang kita miliki supaya tidak menjadi penyebab kita kesasar. Tujuan hidup kita kan masuk surga. Jadi kalau kita kesasar berarti kita tidak masuk surga. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini cobaan itu banyak. Makanya kita selaku umat Rasulullah yang mempunyai kesabaran, kita dituntut untuk bisa sabar. Sabar itu bukan berarti diam, tapi memberikan reaksi positif terhadap kondisi yang ada. Makanya kita harus mengembalikan semuanya kepada Allah. Kalau kita ditimpa kesulitan, kembalikan kepada Allah. Kalau kita ditimpa kebaikan, kembalikan lagi kepada Allah. Cuman seringkali kita baru ingat kepada Allah kalau kita sudah ditimpa kesulitan. Padahal pada saat kita ditimpa kebaikan pun kita harus kembalikan kepada Allah. Banyak orang yang gagal pada saat dia ditimpa kebaikan karena lupa bahwa Allah yang memberikan kebaikan, sehingga dia kaget begitu Allah membalik kondisinya. Jadi kalau saat ini kondisi kita sedang dalam keadaan banyak anugerah dari Allah, mari kita syukuri, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur, berterima kasih kepada Allah karena anugerah yang kita miliki itu. Kita berharap itu akan menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kita sampai lupa bahwa itu anugerah dari Allah, sehingga kita pegangi di dalam hati kita. Harta itu menjadi bagian dari hati, ini yang berbahaya. Cukup harta itu ada di tangan kita, kita kelola sebaik mungkin, jangan masuk ke dalam hati. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Banyak orang yang punya anugerah, dia nggak sadar bahwa orang lain kepingin memiliki apa yang dia miliki. Disitulah kuncinya mengapa kita harus menginfakkan harta yang kita miliki supaya orang lain merasakan apa yang kita rasakan. Allah memerintahkan kepada kita untuk bisa berbagi, ya. Itu adalah sebagai sarana kita untuk mencapai tujuan kita. Manusia semuanya ingin masuk surga. Setiap harta yang kita infakkan, maka sepanjang infak kita itu dimanfaatkan, ini akan memberikan pahala yang mengalir kepada kita. Sedekah jariyah itu pahala yang mengalir kepada kita, yang tidak akan terputus sampai apa yang kita jariyahkan ini habis. Ya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena begitu banyak anugerah Allah kepada kita, maka kita harus mensyukurinya. Salah satu wujud dari rasa syukur kita, pertama yang pernah saya sampaikan, cukup dengan lesan itu yang paling sederhana. Kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita, juga berterima kasih kepada Allah atas semua anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Di situ bedanya bersyukur dengan memuji. Kalau memuji itu bersyukur karena Allah sudah menganugerahkan kepada orang lain juga, itu memuji. Ya. Kemudian cara bersyukur yang kedua, mari kita manfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Sekarang kita sudah mulai dijauhkan dari pandemi. Sekarang berubah jadi endemi, artinya wabah ini hanya pada lokasi tertentu, tidak menyeluruh, makanya disebut endemi. Terus kemudian mari kita manfaatkan situasi ini dengan baik, jangan kita terus teledor, jangan kita ceroboh. Kita tetap harus senantiasa menjaga kesehatan. Rasulullah itu orang yang paling higienis di dunia. Ya. Dokter pun tidak seperti Rasulullah. Rasulullah itu sangat memahami ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Makanya hal yang mendetail apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kalau kita mau melakukan meniru Rasulullah, maka kita akan sehat. Apa yang menjadi sunnah Rasulullah itu ternyata menyehatkan. Cuman kita kadang-kadang nggak menyadari bahwa sunnah-sunnah Rasulullah itu bermanfaat bagi kita. Karena sunnah Rasulullah ini sifatnya tidak absolut, masing-masing orang efeknya akan berbeda. Mengapa Rasulullah itu memiliki sunnah sedangkan
tidak dicantumkan hal itu dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran itu ada, maka kepastiannya akan berlaku. Tapi kalau hanya bersifat sunnah dari Rasulullah, karena masing-masing orang berbeda, maka efeknya juga akan berbeda. Ya, masing-masing orang efeknya berbeda. Ya. Kemudian cara berterima kasih yang ketiga, setelah kita memanfaatkan dengan baik, kita pelihara dengan baik apa yang menjadi anugerah Allah. Yang ketiga, cara bersyukurnya, kita jangan menyalahgunakan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Penyalahgunaan terhadap nikmat Allah itu adalah sebuah pengkhianatan. Jadi kalau kita diberi nikmat oleh Allah, kok tidak diberikan sesuai dengan amanah, kita mendapatkan harta banyak, kita disuruh untuk menginfakkan, kita kok nggak infak, ini berarti menyalahgunakan. Atau kita tumpuk kekayaan kita, padahal jelas dalam Al-Quran orang yang menumpuk kekayaan itu sudah disiapkan sebuah neraka. Ya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, karena jalan menuju surga itu banyak, mari kita pilih jalan yang terbaik, yang termudah. Dari hal-hal yang termudah itu kita lakukan, ya, kita menelusuri saja apa yang pernah dilalui Rasulullah, cara Rasulullah hidup bagaimana, kita ikuti saja. Itu adalah jalan termudah untuk menuju surga. Karena dengan meniru Rasulullah, selain kita akan mendapatkan manfaatnya, karena efeknya terhadap diri kita, kita juga akan mendapatkan pahala itu yang akan mengarahkan kita ke surga. Kemudian setelah kita lama ditinggal oleh Rasulullah, kita hanya mendengar cerita-ceritanya saja, tapi dengan cerita tersebut semoga menjadi modal bagi kita untuk bisa mengenal Rasulullah lebih baik. Dengan semakin mengenal Rasulullah, maka niscaya rasa cinta kita kepada Rasulullah itu akan semakin besar. Kalau rasa cinta kita kepada Rasulullah itu semakin besar, maka apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah itu akan kita tiru. Rasulullah adalah figur yang pantas untuk kita idolakan, karena Rasulullah tidak pernah sedikit pun berbuat dosa. Rasulullah itu meskipun miskin tapi tidak pernah meminta-minta. Ini yang luar biasa pada Rasulullah. Miskin dalam pengertian Rasulullah itu memanfaatkan apa yang dimiliki itu hanya secukupnya saja, selebihnya itu diberikan. Dan Rasulullah ini yang luar biasa, tidak pernah meminta-minta. Kalau Rasulullah saat itu tidak punya makanan, maka diniatkan dengan hal yang baik. Pulang dari masjid ke rumah, Rasulullah menemui istrinya tidak ada makanan, maka Rasulullah segera niat puasa saat itu. Ya, mari kita teladani Rasulullah ini dengan baik, niscaya kita akan dituntun oleh Allah untuk masuk surga. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mengikuti langkah-langkah Rasulullah, sehingga kita bisa menapaki jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang membuat kita malas untuk mengikuti jejak beliau. Semoga Allah memanjangkan umur kita, melapangkan rezeki kita, memberikan kesehatan kepada kita sekalian, mengampuni dosa-dosa keluarga kita yang sudah mendahului kita dan melipat gandakan pahalanya. Semoga Allah juga menjadikan kita sebagai pengikut Rasulullah yang husnul khotimah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.